Sahabat hikmah di balik kisah, kucing dikenal sebagai hewan yang memiliki tingkah konyol dan menggemaskan. Kadang juga bisa bertingkah usil nih sahabat hikmah. Seperti video viral yang sudah 5,1 juta kali ditonton ini. Saat sedang sholat, si kucing tiba-tiba mengganggu majikannya. Bukan cuma itu, tapi juga menyerang. Sampai-sampai beberapa netizen menyarankan majikan membacakan ayat untuk pengusir jin. Duh, ada-ada aja ya. Ada lagi nih, seorang pemilik kucing yang kaget saat melihat kulkasnya terbuka. Pas diintip, ada induk kucing yang sedang menyusui di dalamnya. Video ini sudah 9,4 juta kali ditonton. Sang induk yang tahu kalau salah langsung keluar kulkas. Sementara anak-anaknya sempat bingung sebelum akhirnya ikutan keluar kulkas. Si kucing kayaknya nyaman ya berada di tempat dingin. Lanjut, kisah kucing oren yang terkenal dengan kenakalannya. Kali ini si kucing terjebak di tiang beton sahabat hikmah. Seorang pria yang menemukannya langsung berusaha membantunya keluar dengan menghancurkan betonnya. Duh, ada-ada aja nih tingkah si Oyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi seperti biasa bersama saya Rahma dan sudah ada Ustadz Dasat Latif di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Jumpa lagi dalam hikmah di balik kisah. Betul, seperti biasa kisah-kisahnya, kalau ini kisah-kisahnya lucu banget Pak Ustadz. Menggemaskan, tingkah laku si kucing Oyen ya kan? Ya, tapi kisah tersebut sekedar lucu kalau kita tidak dapat mengambil pelajaran tidak ada gunanya. Itu dia, makanya nih ada Pak Ustadz di sini kita mau membahas. Nah, banyak yang bilang kan Pak Ustadz kalau kucing itu adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi pemirsa, Rasulullah itu jangankan kepada manusia, kepada binatang pun beliau sayang sekali. Itulah sehingga Rasulullah disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kisah yang kita lihat tadi, video-video viral yang kita lihat tadi, itu sesungguhnya tidak ada faedah yang kita dapat apabila kita tidak mengambil pelajaran. Dan pelajaran salah satu diantaranya bahwa begitulah Allah menciptakan hamba-hambanya, salah satu hambanya adalah makhluk namanya kucing. Lalu bagaimana kita menyikapi kelucuan dan kenakalan kucing. Nah, Rasulullah SAW pun punya binatang kesayangan, salah satu diantaranya kucing. Dan beliau memberi nama. Jadi kucing Nabi pun diberi nama. Jadi jangan salah pemirsa, seluruh aksesoris hidup Nabi itu semua ada namanya. Maka keliru ketika ada yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nama penting. Bayangkan kalau kita berdua di sini tidak ada namanya. Ya kan? Gimana, yang paling repot itu caleg. Jadi kalau tidak ada namanya, pilih saya. Siapa Anu? Siapa Anu, bayangkan. Jadi nama itu penting. Nah, Rasulullah pun begitu cinta dan menghormati binatang sekalipun, beliau kasih nama kucingnya. Namanya Moza. Oh, cantik. Ya. Bermacam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan kucing Persia, ya. Yang pasti bukan kucing Bugis. Oh, bukan ya, jauh soalnya Ustaz, nggak nyampe. Jadi, nah, kucing beliau itu satu ketika begitu dicintanya oleh Rasulullah, beliau mendengar azan, Rasulullah Muhammad SAW mendengar azan, lalu beliau bergegas menuju ke masjid. Nah, ketika ingin mengambil serban, ya salah satu budaya, jadi sorban ini bukan bagian daripada kewajiban ketika mau sholat, tapi itu bagian dari budaya orang-orang Arab waktu itu bahwa salah satu caranya mereka kehidupan sehari-hari pakai serban. Nah, Rasulullah mau mengambil serbannya untuk bergegas ke masjid. Ternyata dilihatnya serbannya ada si Moza di atasnya lagi tidur. Kira-kira bagaimana reaksi pemirsa kalau mau ke masjid tiba-tiba dapat sarung kita di atasnya ada kucing? Biasanya sih waduh usir tuh biasanya tuh kan. Kalau biasa yang anak-anak yang tidak bagus akhlaknya, trak, kucingnya tak lempar kan? Mengganggu aja ini kucing, dasar kucing. Tapi Rasulullah tidak. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau mengambil gunting dan menggunting serbannya agar kucingnya tidak terbangun. Begitu Rasulullah sangat memuliakan binatang. Jadi bisa dibayangkan kepada binatang saja Rasulullah itu tidak mau mengganggu tidurnya. Apalagi kepada manusia. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran memuji Rasulullah.
Salah satu sebabnya Rasulullah dipuji oleh Allah karena punya akhlak yang baik. Jadi keliru kita apabila menjadi muslim yang taat beribadah. Ibadah maksudnya sholat, puasa, tadarus, tahajud, zikir, ngaji. Tapi akhlaknya buruk, itu sebenarnya bukan orang mulia. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kalau kucingnya sampai ganggu kita, lagi sholat kita diganggu-ganggu, Ya. baiknya gimana Pak Ustadz? Ya, tetap aja sholat. Saya alhamdulillah juga punya banyak peliharaan kucing. Oh. Bahkan di masjid saya itu salah satu keistimewaannya di pekarangan masjid saya itu ada ratusan kucing. Jadi orang biasa kalau melahirkan kucingnya dia buang ke tempat sampah. Sekarang mereka sudah berkembang opini, ada kucing buang ke masjidnya Ustaz Dasat. Nah, di situ dipelihara, diurus, tapi bukan kucing yang mahal ya. Tapi ada juga yang kalau sudah cantik, sudah bagus bulunya dicuri juga orang. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting ada yang memelihara kucing tersebut. Nah, bagaimana kalau kita lagi sholat, tiba-tiba ada kucing mengganggu? Kan, mohon maaf pemirsa, ketika saya berdiri begini, mau sujud, tiba-tiba ada kucing di sini menyusui anaknya. Gimana? Nggak usah pindah kok. Tidak, pasti batal sholat. Ya gimana reaksi? Ya, Islam membenarkan pindah. Sini. Boleh. Sampai 3 langkah. Boleh. Ataupun menunggu dia tinggalkan. Bisa. Coba jangan pakai ayat yang kreatif. Kalau sudah binas. Malikinas, Modifikasi. ilahinas, nah itu sudah batal. Itu jelas batal meskipun dia tidak bergerak. Sementara kalau dia bergerak tadi karena menghindari dan kasih sayangnya kepada binatang itu yang disebut Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau Ustadz, kalau kucingnya nakal, Pak Ustadz udah nyolong ikan misalnya, terus udah gitu misalnya pipisnya sembarangan, gitu boleh nggak sih Ustadz kita membuang kucing? Atau kalau mukul kan nggak boleh Pak Ustadz ya. Kalau kita buang atau kita taruh di mana gitu, kita titipin apa gitu, nah itu boleh. Pertama, saya yakin kucing itu mencuri karena selama ini tidak dikasih. Jadi dia kreatif, ya daripada saya mati saya mencuri deh, ya kan? Karena buktinya kucing yang ada di rumah saya tidak pernah nakal, tidak pernah mencuri karena dia diperlakukan dengan baik. Ya, kalau misalnya kita sudah tidak mampu mengurus kucing ini, saya tidak tahu kalau di sini di Jakarta atau apa. Kalau kita lihat di film-film di Eropa, Amerika itu memang ada instansi atau lembaga sosial, ya LSM lah kalau kita sini, yang khusus menangani binatang-binatang anjing, kucing yang dibuang. Ada memang seperti itu ya. Saya kira kalau ada seperti itu di Jakarta, dia akan membuka lapangan kerja yang baru. Karena banyak mungkin nanti ya kucing-kucing yang telantar bisa dititip di sana. Ya betul juga. Baik. Sahabat Hikmah, kita akan membahas, wah ini penting dan menarik terutama untuk para orang tua yang sedang menanti datangnya menantu idaman Pak Ustadz. Waduh, kita akan bahas ini ya sahabatnya, jangan kemana-mana.